Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih resep pizza teflon. Ini bisa untuk cemilan di rumah atau juga bisa buat kalian yang mau berjualan pizza tapi belum memiliki oven. Video ini cocok banget ya buat kalian. Jadi disimak videonya sampai selesai. Langsung aja ini ke cara pembuatannya. Di sini udah aku siapin wadah, kemudian aku masukin air putih hangat sebanyak kurang lebih 120 ml. Di sini aku masukin airnya bertahap ya teman-teman. Lanjut ini aku masukin gula putih sebanyak 1 sendok teh, ragi instan sebanyak 3 gram. Dan ini aku aduk sampai gula dan raginya larut. Kemudian ini aku masukin 1 butir kuning telur. Jadi aku pakai yang kuningnya aja ya teman-teman untuk telurnya. Kemudian ini aku aduk lagi sampai kuning telurnya itu larut. Kemudian ini aku tutup dan aku diamkan selama kurang lebih 10 menit sampai raginya itu berbuih ya teman-teman. Dan ini setelah 10 menit raginya sudah berbuih, tandanya raginya ini aktif, bisa digunakan ya teman-teman. Dan langsung aja ini aku masukin tepung terigu cakra. Aku pakai 200 gram untuk takarannya ya teman-teman. Dan di sini aku masukin setengah sendok teh garam. Kemudian ini aku aduk menggunakan spatula. Dan di sini dirasa masih kurang airnya, ini aku masukin air lagi ya teman-teman. Jadi saran aku untuk menuangkan airnya itu bertahap ya teman-teman, jangan sekaligus agar nanti adonannya itu tidak kelembekan. Dan ini lanjut aja aku ngedonnya menggunakan tangan ya teman-teman, agar lebih cepat dan agar lebih merasakan untuk pas atau tidaknya adonan ya teman-teman. Jadi kalau masih kurang airnya nanti ditambahin lagi, dan kalau sudah dirasa cukup ya sudah, jangan dikasih air lagi kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini aku merasa masih kurang airnya, jadi ini aku masukin air lagi ya teman-teman. Jadi kurang lebih total airnya itu sebanyak 120 ml, tapi kita masukinnya secara bertahap ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan air tergantung kelembapan tepung terigunya ya teman-teman. Dan di sini aku menggunakan tepung terigunya yang curah ya teman-teman. Ini kita ulen sampai setengah kalis, sampai tepung terigu keringnya itu enggak kelihatan ya teman-teman. Dan ini udah setengah kalis, sudah tercampur semua tepung terigunya. Lanjut ini aku mau masukin margarin yang udah aku cairkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini aku masukin sebanyak kurang lebih 2 sendok makan. Bisa juga menggunakan minyak goreng ya teman-teman. Di sini aku lebih suka menggunakan margarin karena rasanya itu lebih gurih ya teman-teman, untuk rasa roti pizzanya ya teman-teman. Dan di sini aku ulen lagi sampai semua margarinnya itu tercampur merata ke adonan terigunya ya teman-teman. Ini aku uletnya seperti orang sedang mencuci pakaian ya teman-teman, seperti ini. Dan sesekali aku banting-banting juga ya teman-teman adonannya, agar cepat lemas dan cepat kalis ya teman-teman. Dan di sini untuk adonan pizza enggak terlalu kalis elastis seperti roti ya teman-teman. Cukup seperti ini adonannya sudah tidak menempel lagi di telapak tangan. Ini udah pas dan siap untuk kita diamkan ya teman-teman. Dan di sini aku mau diamkan adonannya selama kurang lebih 60 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Ini setelah adonannya mengembang 2 kali lipat, ini mau aku kempeskan. Sebelumnya ini tangan aku baluri minyak sayur ya teman-teman, biar tidak lengket. Ini adonannya aku ulen sebentar untuk membuang udara-udara yang ada di dalam adonannya ya teman-teman. Ini tekstur adonannya kelihatan lembut dan halus ya teman-teman, walaupun
ini ngadonnya tidak menggunakan mixer. Dan ini aku mau bagi dua aja adonannya. Jadi untuk satu resep ini kita bisa untuk jadikan untuk 2 loyang pizza teflon ya teman-teman. Untuk dus pizza ukuran 20 kali 20 cm ya teman-teman. Dan ini langsung aja adonannya aku taruh ke teflon yang sebelumnya udah aku olesin margarin dulu tipis-tipis. Di sini aku pakai teflon yang ukurannya 20 cm ya teman-teman. Jadi sesuai sama ukuran dus pizza yang ukuran 20 kali 20 cm ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel aku, jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan agar setiap aku upload video terbaru kalian tahu ya teman-teman. Terima kasih. Dan ini udah selesai aku pipihin. Lanjut ini aku mau tusuk-tusuk tengahnya menggunakan garpu agar nanti saat di oven atau kita panggang ini tidak menggelembung di tengahnya ya teman-teman. Dan setelah ditusuk-tusuk ini aku mau kasih saus, dan di sini aku sausnya menggunakan saus yang aku racik sendiri. Dan untuk link videonya nanti aku tempel di box deskripsi ya teman-teman, agar kalian lebih mudah untuk mencari video resep saus pizza homemade buatan aku ya teman-teman. Dan kalau mau pakai saus bolognese juga bisa ya teman-teman. Dan di sini lanjut aja aku mau topping menggunakan sosis sapi. Di sini aku sebelumnya sosisnya udah aku potong-potong, kemudian aku goreng pakai sedikit margarin ya teman-teman. Jadi agar sosisnya itu matang, karena di sini kita tidak menggunakan api atas. Jadi saran aku untuk sosisnya itu digoreng dulu ya teman-teman sebentar, biar sosisnya itu nanti pas dimakan tidak bau aroma yang masih mentah gitu ya teman-teman, aroma sosis mentah. Dan ini lanjut setelah sosisnya udah aku topping semua, ini aku mau kasih sedikit bawang bombay. Untuk bawang bombay bisa di skip jika kalian tidak suka ya teman-teman. Dan untuk topping itu disesuaikan aja dengan kemauan kalian, dan untuk jualan itu disesuaikan untuk harga jual kalian dan harga modal kalian ya teman-teman. Dan lanjut ini aku kasih parutan keju cheddar ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai topping kejunya itu double, ada keju cheddar dan ada keju mozzarella. Jadi untuk kejunya itu secukupnya aja ya teman-teman, tapi untuk keju mozzarellanya itu aku timbang kurang lebih sebanyak 30 gram untuk satu loyangnya ya teman-teman. Dan ini aku parut keju mozzarellanya ya teman-teman. Dan ini udah selesai semua keju mozzarella dan keju cheddarnya diparut. Ini aku mau kasih saus mayones di atasnya. Dan lanjut ini aku mau kasih taburan oregano. Dan lanjut ini aku mau tutup dan aku mau diamkan selama kurang lebih 20 menit ya teman-teman, sampai dia sedikit mengembang. Dan ini setelah adonannya sudah mengembang, ini langsung mau kita ini aja ya, kita taruh di atas kompor. Sebelumnya kompornya ini udah aku nyalahin, dan ini aku kasih tatakan saringan nasi kayak gini atau saringan panci yang udah nggak dipakai ya teman-teman, agar panasnya lebih merata ya teman-teman. Teman-teman bisa juga menggunakan penggorengan atau teflon yang sudah nggak dipakai untuk tatakannya ya teman-teman. Kemudian ini kita tutup dan kita oven atau kita panggang selama kurang lebih 10 menit. Dan ini setelah 10 menit keju mozzarellanya sudah mencair, dan di sini kita mau lihat untuk bagian bawahnya.
Dan di sini aku rasa bagian bawahnya masih belum begitu coklat ya teman-teman. Jadi ini mau aku tutup lagi dan aku mau panggang lagi selama kurang lebih 10 menitan ya teman-teman. Dan ini setelah 10 menitan aku mau cek lagi bagian bawahnya apakah sudah kuning merata atau udah coklat merata. Dan ini udah bagus ya, untuk bagian bawahnya sudah merata, warnanya sudah kekuningan. Dan ini mau aku angkat dan langsung aja ini aku mau pindahin ke talenan yang sebelumnya udah aku tatakin kertas nasi KFC ya teman-teman. Dan di sini langsung aja aku mau gunting karena aku nggak punya pisau pizza, jadi di sini aku menggunakan gunting untuk memotong-motongnya teman-teman. Dan ini setelah digunting semua atau dipotong semua, ini aku pindahin ke dalam dus yang ukuran 20 x 20 cm. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen jualan pizza tapi belum punya mixer dan belum punya oven, sekarang kalian udah bisa ya jualan dengan cara menguletnya dan memanggangnya seperti yang udah aku contohkan ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang juga pengen bikin cemilan buat anak-anaknya, bisa langsung eksekusi ya teman-teman, walaupun teman-teman belum ada mixer dan oven di rumah. Dan ini aku mau review aja untuk tekstur dan rasanya ya teman-teman. Untuk teksturnya ini lumayan lembut dan matangnya juga ini merata ya, sampai ke bagian dalam dan atasnya ya teman-teman. Dan sampai di sini aja videonya aku akhiri. Semoga video yang aku share ini bermanfaat dan menginspirasi, dan terima kasih banyak yang selalu support dan masih setia nontonin video aku, dan yang sudah membagikan video aku di tab komunitas kalian. Aku juga ucapin terima kasih banyak. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videonya. Aku pamit. Wassalamualaikum.